Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Mini Cooper S facelift tahun 2021. Dan mobil ini, itu nggak kerasa ya, generasi ketiga dari Mini Cooper itu udah hadir sejak tahun 2013. Jadi udah hampir 10 tahun gitu. Ini pun udah pernah mengalami LCI dan sekarang kembali mengalami facelift dengan tampang baru yang lebih gahar lagi. Penasaran? So, apa aja bedanya sih dengan Mini Cooper pre-facelift yang sebenarnya tampangnya udah cukup retro? Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam. So start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian nggak kalah keren sama Mini Cooper, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon kemerdekaan 17% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazznya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksteriornya tetap mempertahankan desain retro dan ikonik dari sebuah Mini Cooper, namun sekarang tampil lebih gahar karena depannya bewokan, plus semua badging emblemnya dihitamkan ala shadow light. Nah, Auto Junkies, Mini Cooper facelift tahun 2021. Gue cukup terkejut karena Mini Indonesia itu gercep banget bawa model facelift atau mereka sebut LCI ini ke Indonesia gitu ya. Karena di luar sendiri, itu facelift ini sebenarnya tuh belum terlalu lama-lama amat gitu. Sekarang eksteriornya udah mengalami facelift yang kedua dan dia sekarang jadi tampil sedikit lebih sporty dan gahar. Karena kayak yang gue bilang sebelumnya, ini sendiri modelnya sudah hadir sebenarnya dari tahun 2013. Jadi mereka memang butuh penyegaran supaya Mini tetap stay up to date dan tetap kece. Oke. Ubahannya rata-rata itu memang minor kosmetik. Pertama-tama, untuk badging itu sekarang dia sudah di shadow line semua, sudah di black out gitu. Jadi kayak logo Mini di sini itu di black out, logo Cooper S di sini juga berwarna hitam, mirip seperti Countryman S yang kemarin udah kita review di sebelah sini. Secara body kit dan bumper itu sudah berbeda total. Dia jadi lebih tajam-tajam dengan aksen kayak splitter winglet di bawah kayak begini gitu, yang lebih agresif. Walaupun memang di tengah sini itu masih ada fake honeycomb vent gini, tapi ya for styling purposes ya oke lah, ya udahlah gitu ya. Dan juga karena ini Cooper S, dia juga layout knalpotnya di bagian tengah dan dia pun knalpotnya lagi-lagi sudah di shadow line, jadi hitam seperti ini. Suaranya pun secara standar udah lumayan oke. Ntar kita start up pas di bagian interiornya. Safety, udah ada parking sensor di sini 1, 2, 3, 4 titik, termasuk juga ada kamera mundur di bagian atas ini. Dan juga kalau ngomong soal taillights, ini juga memang masih cukup serupa dengan varian yang pre-facelift sebelumnya, karena di LCI yang kemarin itu kan udah mengalami perubahan yang sangat signifikan berupa taillights model Union Jack kayak gini, yang kayak bendera Inggris ini ya. Ke bagian side profile di samping sini juga ada beberapa aksen yang sekarang sudah di blackout alias sudah di shadow line. Pertama-tama di bagian fuel filler cap di sini tempat kalian isi bensin. Ini pun sekarang sudah gloss black seperti ini gitu ya, jadi sudah nggak chrome lagi. Kemudian ke depan, door handle juga sama, sekarang dia sudah di blackout seperti ini. Dia pun masih ada keyless entry dan udah ada welcome light di bagian dalam sini. Udah ada smart entry juga, kalian tinggal pencet kalau pengen ini dan pencet lagi untuk buka. Termasuk di bawah udah ada logo Mini
yang menyambut kalian pada saat kalian pengen masuk gitu. Ini sendiri juga spionnya lagi-lagi kan warnanya sama-sama atap gitu. Ini udah electric adjustment dan udah electric retract, walaupun memang dia belum auto retract, tapi secara overall ini bentuknya udah cukup oke. Dan memang untuk model Cooper S seperti ini, dia dari awal tetap mempertahankan adanya fender fake vent yang kayak gini ya. Ini lebih streamline, jadi lebih tipis, nggak terlalu obnoxious. Ada badging S juga di sini yang berwarna merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Tentunya kalau kita ngomongin soal visual change terbesar yang ada di bagian eksterior, pastinya salah satunya adalah di bagian kaki-kakinya. Karena sekarang velgnya ini, dia udah jauh lebih stylish dibanding yang sebelumnya. Karena pertama-tama dia lebih besar, kedua polanya tuh kayak garis-garis putus kayak gini, yang kalau lagi jalan tuh kayak hypnotic gitu ya, kayak ngehipnotis kalian gitu. Termasuk, ini sendiri gue pound finishing itu tone polish, ring 18 inci dibalut dengan ban Pirelli P0, ya ban itu oke banget gitu ya, dengan ukuran 205/40 R18. Teknologi udah oke banget karena kayak pengereman 4 roda udah cakram, ABS, EBD, VSC segala macam itu udah lengkap. Termasuk untuk varian facelift ini sekarang disematkan teknologi terbaru yang berupa teknologi latest di BMW. Jadi ada tombol penolak bala di tengah yang kalian bisa configure kayak pedestrian alert, forward collision mitigation, dan lain-lain. Jadi safety-nya juga udah meningkat jauh. Nice. Dan ketika kita ngomongin soal bagian fascia depan alias muka dari si Mini Facelift 2021 ini, sebenarnya gue langsung punya julukan tersendiri gitu ya buat si Mini LCA ini. Julukannya adalah Mini Bewok. Iya, kenapa gue bilang Mini Bewok? Karena kalian bisa lihat di sini. Jadi sekarang tuh bumpernya dia mendapat intake yang jauh lebih besar, karena kan tadinya intake-nya cuma kayak setengah bumper, sekarang intake-nya tuh muter jauh ke bawah sini. Jadi kesannya tuh kayak bewok yang nyambung ke bawah gitu, langsung bewokan gitu kan. Notice you've copied my beard. Ini masih ada hal yang sebenarnya kita tidak suka, jadi ini ada fake vent gitu di bagian sini. Ini nggak bolong kemana-mana, ini cuma homage. Sini aksen honeycomb, untuk varian Cooper S ada logo S di bagian situnya. Dan ke bawah, ini pun ada kayak desain kayak intake kayak gini yang beneran bolong ya. Jadi ini functional, ini untuk brake cooling gitu, jadi beneran bolong ke bagian dalam. Termasuk di bagian bumper samping sini juga ada air curtain yang beneran bolong juga, jadi benar-benar langsung alirin bagian samping sini untuk OF drag yang lebih baik. Kayak daytime running light bentuk bulat seperti ini udah khas banget dengan Mini gitu ya. Dia proyektor LED, ada engravement Mini di sini, dan tentunya dalamnya pun sudah full LED semua. Termasuk ini kalau kalian ngesen, dia bagian DRL putih ini dia akan switch back jadi lampu sein. Dan secara overall, desain dari si Mini Cooper Facelift 2021 ini menurut kita lebih ganteng dilihat aslinya dibanding di foto. Male buyer yang pengen Mini Cooper yang nggak terlihat terlalu cute, ini sekarang udah bisa tampil lebih garang dengan airdam besar yang besar ala bewok seperti ini gitu. Jadi cukup gahar. Interior mendapatkan update signifikan di bagian dashboard, mulai dari ventilasi baru, aksen baru, UI My Mini yang sekarang lebih cheerful, serta setir dan speedometer yang tampil lebih funky. Nah, Otojekis, pas kita mau masuk, kalian memang disambut oleh interior yang cukup compact khas dengan sebuah Mini Cooper gitu. Dan pintunya, seperti biasa terasa cukup berat dan hefty gitu ya, khas dengan kualitas sebuah Mini juga. Dan tentunya kayak yang kita bilang, ini pun pintunya sudah frameless door, jadi cukup stylish. Jadi soal kuncinya memang masih sama dengan kunci yang pre-facelift gitu, masih yang bentuknya kayak bom gini ya, jadi bulat, ada 3 button di bagian sini, unlock, lock logo Mini, dan untuk buka bagasinya. Termasuk ini tuh ada kunci batang gitu ya, di sini kan memang ini ada built-in key-nya gitu, dan ini tuh kuncinya bentuknya kayak detonator TNT gitu. Jadi kayak kalau kalian engine start stop buttonnya seperti Mini juga. Jadi dia bukan tombol gitu ya, tapi dia kayak toggle switch yang ada di bagian tengah sini. So, foot on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, Otojunkies, untuk urusan dapur pacu, mesin dari si Mini LCA ini tetap mengandalkan mesin serupa seperti yang pre-facelift. Tapi itu bukan hal buruk, ada 3 pilihan, 1500cc 3 silinder, but you don't want that. Yang kalian mau adalah yang ini, 2000cc BMW B48 dengan twin power turbo, tenaga 192 PS dengan torsi 280 Nm, yang di-mate ke transmisi 7-speed DCT berpenggerak roda depan. 0-100-nya jatah dalam waktu kurang lebih 7,1 detik. Namun, bagi pemacu adrenalin ada yang versi lebih hotnya lagi, yaitu JCW dengan tenaga 230-an horsepower.
Nah, oke, sekarang lanjut ke bagian interior. Jadi bedanya di mana aja sih untuk si Mini Cooper facelift yang satu ini? Pertama-tama kita bicara soal materials, ini udah nggak perlu dibahas lagi karena Mini Cooper juga kan merupakan sebuah brand yang premium, jadi semua juga sangat solid dan sangat penuh dengan materials yang empuk gitu ya. Ini kalau yang lama Air Vente tuh nggak begini gitu ya. Ini sekarang dia bulat dan dia tuh kayak ada crosshair-nya gitu, kayak kalian buat ngeker di senjata seperti ini. Jadi unyu dan lucu. Ini pun bisa diputer-puter gitu. Termasuk yang bagian tengah, dia modelnya berbeda. Dia modelnya tuh kayak kapsul garis-garis kayak gini kalau yang di tengah. Dan juga hiasan dashboardnya ini juga baru ya. Ini kayak textured gitu dan ini motifnya tuh kayak mirip-mirip kayak karbon gitu sih, tapi ya cukup lucu lah. My Mini-nya ini juga udah diupdate dari yang model pre-facelift gitu ya. Jauh lebih lively, lebih cartoonish gitu ya. Di menunya itu ada communication, media radio, navigation, My Mini, Mini Connected, dan notification. Jadi menunya itu begini, instead of kayak muter-muter kayak yang sebelumnya. Range, very low, capek mininya gitu kan. Mesinnya masih dingin, karena di sini pun kita baru nyalain. Outside temperature, oke, kayak pakai kacamata. Sport mode deactivated, dan kayak dia bisa jalan gitu, kayak jadi kayak lucu gitu. Ini bagian yang kemarin waktu itu kita bilang ini sangat menarik di mini-mini yang modern. Ini juga berbeda. Sekarang tuh dia kayak garis-garis gini ya, jadi kayak ada efek-efek funky gitu. Dan ini pun berhubungan dengan rev counter. Tuh, jadi dan ini bisa kalian connect ke kayak music atau kalian lagi AC gini ya, kayak bisa dingin, panas, itu bisa gitu. Jadi semua pun masih berfungsi dengan baik, tapi dengan garis-garis yang cukup lucu. Kontrol saya bisa pakai touchscreen langsung ataupun bisa pakai rotary dial yang ada di bagian bawah sini seperti iDrive dial. Tentunya untuk audio system dia sudah menggunakan dari Harman Kardon. Iya, jadi udah oke banget. Namun upgrade-nya juga itu nggak secara visual doang, tapi secara fitur juga itu udah bertambah. Terutama kalau kita ngomongin soal fitur safety. Iya, karena sekarang di bagian atas ini, di sebelah hazard itu sekarang ada tombol mobil dengan lingkaran yang biasa kalian lihat di dalam BMW masa kini. Om Mobi itu nyebutnya tombol penolak bala gitu ya. Tapi ini basically adalah sistem safety yang udah hadir di latest BMW products gitu. Kalau kita pencet di sini, dia akan menyala orange dan kita akan langsung ke menu-menu safety gitu ya. Jadi ini mereka sebutnya intelligent safety. Nah, ini sendiri ada 3, ada collision warning. Jadi dia bisa warning dan bisa ngerem sendiri, auto braking. Kemudian ada pedestrian alert. Jadi kalau misalnya ada orang nyebrang dan lain-lain, dia bisa detect dan dia lagi-lagi bisa auto braking juga. Dan tentunya ada lane departure warning. Kalau kalian misalnya ngeloyor keluar jalur gitu, dia juga bisa mendeteksi hal tersebut. Dan juga ini bisa dikonfigure. Kalian pengen warning point-nya itu pengen early atau pengen medium atau pengen late, disesuaikan dengan apa yang kalian mau gitu deh. Ini lucu ya. Jadi di sini tuh gambarnya tuh unik karena ini Mini Cooper yang sekarang, ini Mini Cooper yang generasi lama. Dan ini kayak warning point itu kayak kalian pengen late, kalian pengen medium dia maju, kalian pengen early dia lebih maju lagi. Kayak lucu gitu ya. Sebuah Easter egg yang sangat menarik di menu yang ini gitu. Jadi ya, ini itu pertama kali baru ada di lineup Mini setelah model facelift yang sebelum seperti ini gitu. Oh, I like that. Sisanya sih ke bawah kayak climate control gini-gini semua masih sama ya. Jadi dia masih dual zone, udah auto climate, arah sembur lengkap. Terus ke bawah pun ada toggle switches, kayak yang gue bilang toggle switches di sini sendiri fungsinya banyak. Ada untuk matiin idling stop, matiin traction control, ada untuk drive mode sendiri ada 3. Ada sport, terus ada mid itu normal, basically balance gitu ya. Dan ada green, jadi di ini itu sebutannya green kalau untuk eco mode. Tapi ya kita taruh sport aja biar ambient lightnya langsung jadi merah gitu kan, karena di sini juga udah ada ambient light sehingga tampil lebih racing. Transmission ini juga sama, modelnya masih kayak yang joystick begini. Ini sama seperti yang di Mini Countryman yang terakhir kali kita review. Ini konsol boxnya kalian bisa pakai untuk taruh handphone gitu ya. Jadi ada wireless charger di sini yang ada penjepitnya, jadi udah rapi banget. Termasuk ini bisa dinaikin kalau sebenarnya kalian lagi nggak membutuhkan. Joknya sudah full kulit seperti ini dengan aksen perforated di tengah dan semuanya stitchingnya pun warnanya simple ya. Jadi warnanya cuma kayak silver gini doang. Pengaturannya memang masih manual semua. Ini yang kita agak sayangkan di harga segini gitu ya. Sebenarnya itu udah harus elektrik, tapi at least pengaturannya yang kita suka itu banyak. Jadi selain bisa reclining, bisa seat height adjuster, dan bisa sliding juga. Jadi udah oke lah, pengaturannya lengkap. Dia udah mendapat steering wheel baru, iya. Jadi sekarang steering wheelnya itu
di bagian tombol-tombol sini itu berbeda, termasuk di bagian bawah sini. Sama-sama 3-spoke kayak yang sebelumnya. Again, lebih clean dengan aksen hitam-hitam gloss seperti ini. Di kiri dia ada tombol untuk cruise control, di bagian kanan ada tombol untuk audio, Bluetooth teleponi, voice command, dan untuk ngatur yang di bagian tengah sininya. Gitu. Di balik sini pun udah ada pedal shift untuk kalian berkendara dengan sport mode biar lebih enak. Gitu. Dan pengaturan steer rate pun tentunya sudah tilt dan udah teleskopik. Dan tentunya salah satu update yang utama yang bisa kita temukan di mini-mini terbaru, termasuk yang pertama kali terjadi kemarin juga kan ada di Mini Countryman, yaitu speedometernya. Karena sebelumnya speedometernya kan dia modelnya analog gitu ya. Sekarang dia udah jadi digital seperti ini. Walaupun emang masih ada analognya sih, untuk bagian takometer di kiri dia masih analog gitu. Tapi di tengah dia udah pakai digital speedo, dan dia modelnya tuh flat, jadi lebih kekinian. Termasuk di bawah pun ada MID yang bisa kalian cycle. Klaksonnya suaranya seperti ini, udah kencang banget, udah nggak perlu kalian ganti-ganti lagi. Day night view sudah otomatis di sini, jadi review tengahnya udah monokrom, dan di sini pun ada tombol-tombol yang bentuknya lagi-lagi toggle switch untuk kayak nyalain lampu baca kanan dan kiri. Untuk nge-cycle ambient light itu di sini juga ada tombolnya gitu ya. Di tengah ada tombol untuk membuka panoramic roof ini sendiri. Gue cukup impress gitu ya, karena untuk ukuran mini 3-door yang kecil begini, dia nggak nanggung-nanggung. Dia kayak dapat depan dan juga dapat belakang gitu. Jadi oke banget gitu ya. Walaupun memang belainya sih masih manual, tapi I don't mind. Alright, lanjut untuk membahas jok baris kedua dari si sebuah Mini Cooper S 3-door facelift gitu ya. Pertama-tama soal ruangan dulu. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini kalau gue duduk enak, itu masih ada ruangan kurang lebih sekitar 3 jari gitu. Jadi emang dibilang lega enggak, tapi kalau dibilang sempit banget sampai kayak Mini Cabrio itu juga enggak. Ini sebenarnya tuh masih cukup acceptable loh buat gue gitu ya, masih oke lah. Dan juga di atas headroom dia masih ada 4 jarian, karena kan atapnya memang nggak sloping. Dia konfigurasi joknya itu memang 2+2, jadi bukan 5-seater. Kalian tidak disarankan untuk duduk di tengah sini. Isofix tethering point buat kalian keluarga muda kaya yang pengen pakai mobil ini untuk kemana-mana, masih bisa buat taruh child seat. Dan juga di bagian samping kanan dan kiri masih ada cup holder untuk masing-masing penumpang. Ada seat back pocket 2 buah di jok depan, kanan, dan kirinya. Jadi ya udah cukup oke lah. Secara jok lagi naik seperti ini pun kalau kita bilang sempit banget sih enggak gitu. Tapi kalau dibilang lega juga enggak. Ini kalau kalian pengen masukin koper medium gitu, 1 gitu, masih masuk. Koper large emang nggak bisa masuk sih gitu ya. Tapi ini sendiri adalah false floor, kalian masih bisa buka. Dan ini pun false floor itu ada penahannya. Jadi kita tinggal naikin ke atas, dia akan kunci di bagian sini dan kalian jadi bisa mengerjakan sesuatu sini tanpa harus nahan false floor ini. Jadi really nice gitu ya. Termasuk di bagian bawah sini, ini ada karpet bawaan dan ada kayak segitiga pengaman dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk bagian safety udah cukup tercover. Dan tentunya sebagai sebuah mini yang under BMW juga, ini sendiri juga sudah RFT bannya. Jadi kalau kalian kenapa-napa dia masih bisa berjalan. Termasuk kalian juga udah sediakan tire repair kit gitu ya. Jadi udah cukup oke lah. Ini sebenarnya secara lantai itu tuh masih bisa dinaikin. Jadi ini bisa dibikin kayak rata. Kalau kita naikin di sini, nah ini jadi lebih rata, sehingga kalau kalian pengen bawa barang ini dikeluarinnya itu jadi lebih enak. Kalau kalian butuh ruang lebih besar, berhubung ini kompak, jadi turunin jok baris kedua itu sangat mudah sekali. Ini sendiri 60/40, langsung ada latch di bagian atas ini, tinggal kalian turunin aja kayak gini. Dan kalau diturunin, dia jadi completely flat dan langsung bisa kalian slide barang-barang kalian butuhkan ke bagian dalam gitu ya. Dan ini pun surprisingly lumayan oke loh. Jadi kalau kalian pengen bawa kayak koper large, sekarang jadi udah masuk. Kalian mau masukin 3 gitu, udah bisa. Jadi untuk mobil compact ini, secara ruangan masih sangat oke banget. Walaupun ya sangat desirable dan masih kental nuansa mini, namun karena ini LCI kedua, mungkin butuh model change dan pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mini Cooper Facelift 2021. Karena sekarang badging di mobil ini full sudah di blackout alias sudah shadow line, kalau yang kayak di depan atau kayak logo Cooper S gininya itu nggak masalah gitu ya. Tapi seperti yang kalian tahu, garnish bagasi Mini Cooper itu kan dia hitam gloss kayak gini gitu kan. Begitu badge-nya di shadow line, badge-nya jadi nggak kelihatan. Kalau kalian lihat, ini agak remang gitu ya. Ini aja udah susah lihatnya. Jadi badge-nya tuh nggak kelihatan gitu. Agak sedikit disayangkan. Padahal kan ini kayak the main point. Orang pengen lihat badge ini karena Mini kan desirable gitu kan. Kayak yang di bagian kamus di depan nggak masalah karena tetap kelihatan. Tapi yang di belakang sini jadi nyaru gitu. Sama seperti di Mini Countryman review pernah kita bilang sebelah sini. Jadi untuk speedometer terbaru seperti ini, itu ada sesuatu yang bikin para orang OCD tuh
gergetan gitu. Kenapa? Karena kalau kalian nyetir dalam posisi duduk sempurna, ini tuh speedometernya tuh offset ke kiri. Iya, jadi dia tuh nggak di center gitu ya, nggak di tengah, tapi agak offset ke bagian kiri. Dan itu selalu bikin gue kayak geser ke kanan gitu kan. Kayak kenapa sih gitu? Kenapa harus offset ke kiri gitu? Dan selain itu, walaupun dia udah pakai setir baru, tapi dia tidak membetulkan masalah yang ada di setir lama, yaitu punuk di bagian atas ini itu nutupin MID di bagian bawah speedometernya. Jadi kalau kalian nyetir begini, speedometernya tuh ketutupan bagian bawahnya, jadi nggak kelihatan MID kayak yang kalian bisa cycle kayak odometer, tanggal, itu tuh semua kayak ketutupan sama punuk ini. Jadi why not fix it pas kalian ganti setirnya? Walaupun Mini Cooper Facelift 2021 ditawarkan dengan berbagai body style yang berbeda, tapi sayangnya untuk yang satu ini, si Mini Clubman Mini favorit gua, itu belum mendapat varian facelift yang serupa. Karena kan lately Mini tuh udah pada facelift, kayak Countryman kemarin udah, sekarang kayak 3-door, 5-door, Cabriolet udah. Tinggal si Clubman ini nih yang belum tumbuh bewok, jadi ya kita menunggu kapan dia tumbuh bewoknya. Namun tenang, karena heritage yang ikonik plus update-nya membuat mobil ini tetap relevan dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mini Cooper LCI 2021. Bagi kalian yang keluarganya banyak atau pengen lebih mudah bawa orang kemana-mana, Mini juga menawarkan si Cooper S Facelift dalam bentuk Mini 5-door. Iya, untuk yang satu ini, itu OTR price-nya ada di 1.500.000 on the road Jakarta. Selain Mini 5-door, Mini Cooper Facelift juga tersedia dalam varian While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Cabriolet. Iya, jadi bagi kalian yang pengen drop the top gitu atau ikut Cabriolet Challenge, ini juga udah bisa kalian jadikan pilihan. Dan tentunya mobil ini dijual dengan harga 1.045.000 on the road Jakarta. Rev up your engines! Nah, tentunya bagi kalian yang berjiwa racing gitu ya, kayak atap-atap ini karena merah itu racing, Mini Cooper Facelift 2021 juga ditawarkan dengan varian high performance mereka, yaitu berupa Mini Cooper 3-door John Cooper Works. Mobil ini dijual dengan harga 1.140.000.000 rupiah on the road Jakarta. Penasaran suara kayak gimana? Yuk kita start up dulu. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mini Cooper Facelift tahun 2021. Seperti yang kita bilang, mobil ini tuh sudah berada di dunia semenjak tahun 2013 ya. Platformnya jadi udah lumayan lama gitu, tapi sekarang akhirnya dia udah mengalami facelift kedua yang membuat tampangnya tetap segar dan tetap up to date sebagai sebuah Mini Cooper. Karena kan memang Mini itu brand yang heritage-nya tuh sangat-sangat kental banget. Jadi memang untuk model change tuh mereka lumayan lama dari model ke model gitu ya. Ini pun masih tetap terlihat retro dan tetap terlihat sangat funky dan keren untuk dipakai anak-anak muda dalam kota. Dan tentunya seperti yang kita bilang juga, ini sendiri ditawarkan dengan body style yang berbeda-beda. Ada yang 3-door, ada yang Cabriolet, ada yang 5-door, dan tentunya ada yang versi racingnya yaitu John Cooper Works. Tadi kan kita udah sebutin masing-masing termasuk harganya juga. Tapi untuk yang satu ini, kayaknya bakal jadi varian yang favorit gitu. Karena ini di original Mini kan ya formatnya itu seperti ini, aslinya 3-door gesit kecil gitu. Dan untuk yang ini sendiri, itu ditawarkan dengan harga 980.000.000 on the road Jakarta gitu untuk versi yang facelift Cooper S seperti ini. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Mail serta Plaza Mini Gading Serpong yang udah ngizinin kita untuk syuting Mini Cooper Facelift ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen check out update mengenai Mini, kalian bisa cek juga di Instagramnya Plaza Mini di sebelah sini, atau langsung kontak CT-nya di bagian bawah sini gitu. Kalau kalian pengen tertarik test drive atau lihat langsung ke showroomnya juga bisa, yang lokasinya di Gading Serpong, Tangerang. Yaks, kalau begitu aja, thank you banget kalau kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil terbaru seperti ini. Kemudian bisa dapat daily automotive facts dan jokes juga yang tentunya bisa menghibur hari-hari kalian. Alright, so sekian aja untuk si Mini Cooper Facelift yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.